27 detik ya dia bener-bener langsung terisi penuh ya. Ini mungkin yang dinamakan high speed ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel J3. Nah, ini di sebelah kiri gua ya. Jadi ini adalah produk terbaru, bukan terbaru juga sih ya, tapi ini adalah versi yang kecilnya. Nah, dulu dari kompresor merek RGC ya. Jadi gua udah pernah nge-review. Nah, tapi itu benar-benar yang besarnya ya. Jadi kemarin juga ada yang pernah komen tuh, "Bang, sampai sekarang gimana?" Ya masih dipakai gitu. Nah, jadi so far fine-fine aja ya, nggak ada masalah ya, dan kalau menurut gua harganya benar-benar sangat ramah sekali di kantong. Dan yang kali ini di sebelah kiri gua ini ada memang kompresor yang benar-benar sangat mini. Jadi berbanding terbalik banget sama yang dulu pernah gua review dari IGC ya. Ini adalah 1 HP 750 watt dan kapasitas tangkinya hanya di 10 liter. Nah, jadi memang benar-benar kecil banget dan kalau menurut gua benar-benar sangat minim sekali gitu loh. Nah, RGC dengan tipe ya strip 01A10. Nah, lu bisa dapetin di marketplace. Ini benar-benar ramah sekali di kantong ya, hanya di 750.000. Lu bisa bayangin ya, ini benar-benar murah banget ya. Nah, lu mau cari di mana lagi kompresor dengan kualitas yang udah kita tahu. Dan memang ini adalah RGC ini, kalau gue boleh sedikit bicara, ini adalah benar-benar dia pure banget ya, 100% kayaknya memang fokusnya sama di kompresor ya. Jadi lu mau main kompresor yang home industry, UMKM, sampai yang bener-bener harus yang industrial yang kayak lu lihat di jalan tol dan lain sebagainya nih. Ini bener-bener lu bener-bener udah nggak usah perlu takut lagi ya. Jadi bener-bener lu udah bisa di cover sama RGC ini ya, luar biasa. Kita buka langsung aja ya, kita akan lihat kompresornya sebesar apa. Oke, dan di sini lu bisa lihat ya, ini bener-bener sangat mungil. Makanya tadi gue bilang ini sangat berbanding terbalik banget ya sama dulu yang pernah gue review dari RGC ya. Nah, itu engine-nya dia ada 4, luar biasa. Nah, ini karena memang compact sekali. Nah, ini jadi memang engine-nya cuma hanya 1 so pastinya ya. Tapi ini gue keren banget, ini ngelihatnya semuanya full body hitam ya, tapi di sini menarik karena diberikan warna kuning ya, jadi agak sedikit hidup ya. Nah, lalu gini, nanti kalau dari kalian bertanya, "Bang, kecil banget ya, buat apa?" Nah, ini banyak nih ya. Jadi kalau misalnya kalian ke lokasi, misalnya anggap kalian main furniture yang suka menggunakan misalnya Brettnailer ataupun stapler gun ya. Jadi misalnya kalian punya tools-tools yang pneumatik, nah nggak mungkin kan kompresor yang besar kalian bawa. Nah, kalau ini ya biarpun kalian naik motor misalnya, nah ini tetap kalian bisa bawa. Dan ini masih bisa banyak hal lagi ya yang bisa kalian lakukan ya, misalnya seperti buat cleaning dan yang lain-lainnya. Nah, tapi untuk RGC untuk tipe yang kecil ini ya, jadi di sini banyak sekali tipenya ya. Jadi mulai lu bisa cari kapasitas tangki yang lebih besar ya, contoh dia tersedia seperti yang 25 liter ya, atau HP yang lebih tinggi lagi. Jadi RGC benar-benar ya melengkapi semua kebutuhan kalian. Tergantung nih kalian butuhnya yang mana ya. Dan dia sudah high speed ya. Jadi mungkin high speed yang gue tangkap dia jadi untuk pengisian tangkinya dia jauh lebih cepat. Nah, tapi nanti kita akan coba ya secepat apakah ya. Nah, jadi so kalau menurut gua ini udah sangat murah banget dan benar-benar sangat ramah sekali di kantong ya. Jadi banyak sekali kompresor ya kalau misalnya kalian lihat di luar sana ya. Tapi ya jangan salah ya. Kalau kalian membeli dengan satu brand yang memang spesialis ya, biasanya ya umumnya gue bisa bilang dia pasti lebih bagus kualitasnya. Karena apa? Karena mereka fokus dengan satu titik aja, tidak seperti mereka punya banyak macam varian dengan satu brand. Nah, jadi harus digarisbawahi ya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau umumnya kalau yang seperti ini ya, jadi kalau dia spesialis nih ya, nah kayak lu deh ke dokter misalnya, nah spesialis pasti lebih bagus daripada umum ya. Nah, ini kurang lebihnya aja. Tapi ini tips mungkin sedikit pengalaman yang pernah gue alamin aja ya. Oke, gue mau langsung coba ya, kita akan lihat wattnya kira-kira berapa dan kita akan isi ya si tangki ini 0 ya hingga maksimalnya di 10 liter membutuhkan waktu berapa lama, dan kita akan lihat berapa desibel atau tingkat kebisingan dari si kompresor ini. Oke, di sini kita coba dari 0 ya, kita akan lihat untuk waktunya berapa lama dan kira-kira ya dia konsumsi wattnya di berapa ya. Ini jarumnya dari 0, kita akan hidupkan dia.
Luar biasa, sangat singkat sekali. Wow, 27 detik. Oke, ini kalau menurut gue cukup luar biasa ya, 27 detik ya, dia bener-bener langsung terisi penuh ya. Ini ya, mungkin yang dinamakan high speed ya. Nah, sebelah ini adalah kompresor pertama mungkin yang gue bisa bilang yang gue review di G3 Channel. Karena memang ini kapasitas tangkinya hanya 10 liter ya. Dan kalau kalian nanti berasumsi, bang cepet lah ngisinya ya 27 detik. Orang kapasitas tangkinya kecil, ya ini bener banget ya. Tapi mungkin ada juga yang tidak bisa secepat ini ya. Nah, tadi kalau gue lihat bener-bener fine banget ya, jadi benar-benar full ya, dia terisi penuh dan konsumsi wattnya dia nggak sampai di 1000 ya, tadi sekitar 980-an. Nanti kalau kalian bertanya, bang katanya 750 watt, kok realitanya sampai segitu? Nah, yang pertama yang lo harus tahu adalah gue nggak bisa bilang alat yang gue ukur itu, gue punya alat ukur itu bener-bener real atau enggak, gue nggak tahu. Dan yang pasti ya, di saat kalian membutuhkan ya, kalau kalian ngelihat ini wattnya 750, jangan dipas-pasin juga ya, tetap aja kalian harus memberikan spare ya. Contoh seperti di sini ya, kebutuhan gue pada saat listrik di sini ya 4400 watt. Nah, itu gua nggak upgrade untuk kapasitasnya. Nah, akan tetapi di sini ada banyak penambahan mesin lagi, dan mesin gue juga nggak ngukur berapa. Akhirnya gue upgrade si wattnya di sini menjadi 7700 watt. Nah, yang dimana gue merasa gini, di saat gue berbarengan ya dengan penggunaan semua ya, di sini ada jet pump, ada mesin pendorong ya, ada alat-alat yang lain yang setiap harinya sering kita gunakan. Salah satunya adalah AC ya. Di sini ada AC sekitar 4 unit AC dan kapasitasnya lumayan, dari mulai 1,5 PK, 1 PK, dan di sini akhirnya gue merasa oh gue harus naikin. Jadi gue memberikan spare ya, bukan berarti kita harus benar-benar ngepresin banget ya. Ini alat segini kita kasih rumah gue 1.200 misalnya. Nah, terus abis itu lu pakai ini, lu hidupin kulkas dan yang lain-lainnya, ngejepret bang nggak kuat. Nah, ini jangan disalahkan ke alatnya juga, tapi tetap kitanya juga harus bijak ya. Karena kalau misalnya lu mau drop lagi yang lebih dari ini, gue nggak tahu deh. Kayaknya mungkin memang hampir rata-rata kompresor seperti ini wattnya pasti mendekati di 1000 ataupun under 1000 ya. Jadi kalau misalnya dia mendekati wattnya naik ya, tadi kita lihat startnya memang dari 700-an, itu wajar. Mungkin dia masih belum ada beban. Setelah dia memiliki beban, dia naik 800, dan semakin bebannya tinggi dia akan semakin naik lagi pasti. Jadi istilahnya mungkin yang gue bisa katakan 750 itu adalah low-nya ya. Nanti untuk high-nya ini tergantung ya maksimalnya si alat ini ya pada saat memberikan tekanan. Semakin kenceng yang diisi ke dalam tangki, semakin kenceng juga untuk tekanan baliknya. Itu udah pasti. Oke, kita akan coba untuk desibelnya, dan kita akan coba buang dan dia diturun di berapa bar dan naiknya di berapa bar ya. Kita akan coba lagi. Kita keluarkan terlebih dahulu ya di sini. Nah, nanti dia hidupnya di tekanan berapa bar ya. Wow, sangat singkat sekali ya. Di 7 detik tadi kurang lebih dia di sekitar 5 bar ya kalau nggak salah ya. Nah, dan di sini desibelnya ini gua taruh di sini ya tadi. Nah, ini kita akan angkat desibelnya, kita akan kurangin lagi anginnya supaya dia hidup lagi. Kita akan lihat berapa desibel. Ini jaraknya kurang lebih sekitar 80 sentian ya dari si mesinnya. Oke. Oke, ini bener-bener kalau menurut gue cukup silent nih ya. Dia nggak sampai di 80 desibel, tadi sekitar di 70-an lah ya, 70-an. Nah, jadi pada saat di malam hari ya kemungkinan kalau menurut gue nggak sampai 80 masih terdengar nyaman ya di kuping. Jadi kalau misalnya misalnya ada yang sedikit harus dikerjakan malam hari ya, ini gue rasa cocok buat nemenin kalian. Oke, so tunggu apa lagi, gue akan sertakan untuk link pembeliannya di deskripsi, dan pastikan ya kalian membeli produk yang asli dan kalian beli di link yang gue sertakan ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa ya ikuti terus ya video-video dari G3 Channel, dan jangan lupa dukung terus untuk sosial media dari G3 Channel. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri, kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.